Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini biiznillah ya, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas kitabun nikah ya, bab tentang mas kawin atau bab as-sodaq. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan ya hadis yang ke-6, mulai dari hadis yang ke-6 dan seterusnya, yaitu tentang kadar minimal mahar. Dan apakah boleh mahar selain harta yang berharga seperti selain emas dan perak misalnya, boleh atau tidak? Mari kita perhatikan hadisnya. Ada 4 hadis sekaligus ya, nanti kami bacakan karena satu tema ya. Yang pertama hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta fi sadaqi mura'atin sawiqa aw tamra faqad istahalla. Barang siapa yang memberi mahar atau mas kawin kepada seorang wanita berupa tepung atau kurma, faqad istahalla, maka itu sudah halal ya, boleh. Akhrajahu Abu Daud wa asyara ila tarjihi waqfihi. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau mengisyaratkan hadis ini mauquf ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hadis dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi, dari bapaknya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah hamra'atin ala na'laini. Sesungguhnya Nabi SAW membolehkan menikahi seorang wanita, maharnya, mas kawinnya 2 sendal ya, sepasang sendal ala na'lain. Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Tetapi fakta hadis ini berselisih dengan penilaian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu anhu qol, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, qol zawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seorang laki-laki dan wanita bi khatamin min hadidin, dengan mahar sebuah cincin terbuat dari besi. Akhrajahu Al-Hakim wa huwa tarafun minal hadisit tawil. Ini merupakan bagian ujung dari hadis panjang yang telah lalu ya, yang di awal-awal bab nikah. Jadi Nabi pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita, maharnya cincin terbuat dari besi. Yang kala itu wanitanya menawarkan diri kepada Nabi, tapi Nabi tidak berminat ya. Lalu kemudian ada sahabat yang berdiri ya, menghendaki si wanita tersebut tetapi dia miskin. Lalu Nabi tanya, kamu punya cincin dari besi atau tidak? Kemudian yang terakhir, wa an Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib maksudnya, kalau dia mengatakan, la yakunu al-mahru aqalla min asarati darahima. Mahar itu tidak boleh lebih sedikit. Saya ulangi, kata Ali bin Abi Thalib, la yakunu al-mahru, mahar itu la yakunu al-mahru aqallu. Mahar itu tidak boleh lebih sedikit min asyarati darahima, dari 10 dirham.
Tidak boleh lebih sedikit dari 10 dirham. Berarti apa? Minimal mahar itu 10 dirham harganya. Akhrajahu ad-Daruqutni, tetapi hadis ini mauquf. Mauquf itu hanya sampai pada level sahabat. Wa fi sanadihi maqal, dan dalam sanadnya ada masalah ya, ada kritikan dari para ulama hadis. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kesemua hadis ini, keempat hadis dari mulai nomor 6, 7, 8, 9 ini ya, secara kedudukan ya, derajat hadis yang pertama misalnya dari Jabir tadi itu dianggap hadis tersebut ya hadis lemah karena apa? Karena di antara rangkaian para perawinya ada orang bernama Musa bin Muslim. Tapi ada yang bilang katanya Soleh bin Muslim. Orang ini kata Abu Hatim majhul, tidak diketahui. Biografinya tidak diketahui. Terus ada Abu Zubair, dia itu mudallas, sering menyembunyikan nama gurunya. Nah, dengan demikian hadis dari Jabir bin Abdullah itu dinilai oleh para ahli hadis sebagai hadis yang dhaif ya. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis asyara ila du'fi Musa ibni Muslim. Beliau mengisyaratkan lemahnya perawi yang bernama Musa bin Muslim. Nah, itu yang pertama. Jadi hadis yang nomor 6 itu dianggap lemah karena ada beberapa perawi yang bermasalah. Bahkan Imam Abu Daud sendiri mengisyaratkan ini hadis mauquf ya, tidak sampai kepada Nabi SAW. Lalu yang ketujuh, hadis dari Abdullah bin Amir. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis sahih ya. Beliau menilai hadis ini sahih. Tetapi penilaian Al-Imam At-Tirmidzi ini dianggap menyelisihi ya, penilaian para ulama hadis yang lain. Maka dikatakan fadha'afahu ahlul ilm. Para ulama lain mendhaifkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini meskipun Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Kenapa? Karena di dalam perawi hadis ini juga secara sanad itu ada kelemahan, yaitu Asim bin Ubaidillah, dhaif, dia orang yang lemah, wasayyi'u al-hifdzi, lemah hafalannya. Bahkan ya banyak ulama hadis mengingkari hadis dari Asim ini. Itu yang kedua, Asim bin Ubaidillah tadi ya. Kemudian yang ketiga, hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis Sa'al bin Sa'ad ini juga dinilai dhaif ya. Yang tadi Nabi menikahkan seorang laki-laki dengan wanita, maharnya berupa cincin dari besi. Itu juga dianggap dhaif. Dianggap dhaif kenapa? Karena dalam sanadnya ada Abdullah bin Mus'ab. Ada seorang perawi namanya Abdullah bin Mus'ab. Ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, ahlul hadis ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang terakhir hadis dari Ali bin Abi Thalib juga dinilai lemah. Jadi keempat-empatnya ini dinilai lemah. Kenapa? Karena di dalam perawi hadis yang terakhir itu ada Daud al-Audi. Faqad du'afahu Abu Hatim. Ini juga telah dilemahkan oleh Abu Hatim, oleh Imam An-Nasa'i, oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan hadis ini dianggap lemah. Ya, ada 4 tadi ya. 1 menceritakan tentang apa? Mas kawin, tepung, kurma, itu udah boleh. Yang kedua apa? 2 sendal, sepasang sendal. Yang ketiga, cincin dari besi. Yang keempat, tidak boleh kurang dari 10 dirham. Itu semua dilemahkan. Akan tetapi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, meskipun hadis ini dilemahkan secara sanad ya. Ingat kalau kita bicara hadis ada sanad, ada matan. Sanad itu sumber hadis, para perawinya, matan itu isi hadis. Nah, ini yang kelemahannya terletak pada para perawinya, beberapa orang perawinya itu yang menyebabkan hadis ini dianggap lemah. Itu. Akan tetapi
Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, wa hadhil ahadits wa in kanat dha'ifah. Hadis-hadis ini meskipun lemah, lakinnaha ja'at muwafaqatun lil usul. Tapi dia sesuai dengan al-usul. Usul itu dengan prinsip-prinsip pokok dalam agama itu sesuai. Maka apa yang sesuai dengan prinsip pokok dalam agama, maka sohaan yastashhida bihi wa in kana dha'ifan, dia boleh dijadikan sebagai dasar walaupun lemah. Nah, walaupun lemah, tapi memang poin pentingnya adalah bukan dengan hadis-hadis ini, ya. Dengan hadis-hadis sebelumnya yang kita sudah bahas. Ya. Misal Rasul memberikan mahar kepada isi-isinya rata-rata berapa kemarin? 12,5 uqiyah. Ya, 12. Dan itu dianggap oleh sebagian ulama tidak berat gitu ya. Itu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Apalagi nanti ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, yang menguatkan bahwa hadis-hadis tadi secara makna benar gitu ya, secara makna sahih. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka dengan demikian ya, hadis ini menunjukkan ala jawazi kaunis shadaq ya, ta'aman aw mata'an. Mahar itu boleh berupa makanan atau boleh berupa barang gitu. Tidak harus barang berharga seperti emas dan perak. Ya. Boleh, yang penting ada harganya gitu ya. Sawik misalnya, tepung ada harganya tidak Bapak Ibu? Ada kan? Kurma ada harganya, atau pakaian ada harganya. Yang penting ada harganya, tidak harus mahal gitu ya. Nah, nanti secara intisari dari keempat hadis ini secara lubnya itu sesuai dengan hadis setelahnya nanti. Jadi sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Nah, itu. Ini anggap saja rincian, tetapi nanti dalil pokoknya adalah hadis setelah ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mahar itu yang ringan, itu yang paling baik. Dan para ulama bersepakat tidak ada had li aksaris sodak. Ya. Tidak ada batas maksimal mahar atau mas kawin, itu tidak ada. Jadi berapapun ya silakan saja. Kalau dia memang punya ya silakan, nggak ada batasnya. Itu. Apalagi di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 20 jelas, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahum qintara fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtana wa isman mubina. An-Nisa 20. Jadi kalau kamu ingin mengganti istrimu dengan istri baru karena mungkin istri pertama nggak cocok, sudah tidak sevisi misi gitu ya, sudah tidak, susah pandangannya disatukan, akhirnya si suami ini ingin mengganti istrinya menikah dengan wanita lain yang istri pertama diceraikan. Wa ataitum ihdahuma qintara, dan kalian sudah memberikan kepada salah satu dari keduanya itu, berarti kepada istri pertama yang mau dicerai itu, qintara. Apa makna qintara? Qintara itu malan kasiran shadaqa. Itu dalam tafsir Al-Jalalain ya. Makna qintara itu malan kasiran shadaqa, harta banyak dari mas kawinnya. Jadi kalau ada suami menikah dengan si fulanah, maharnya banyak sekali. Ya, mungkin maharnya berupa rumah mewah, mobil. Karena mungkin ya saking ininya lah, awal-awal gitu ya, senangnya mahar banyak diberikan kepada isinya. Ternyata susah diatur karena merasa cantik gitu ya. Dilarang bergaul bebas, ya tetap ingin bergaul bebas. Akhirnya suaminya udahlah cerai saja gitu ya. Nah, kata qintar itu malan kasira shadaqa itu. Maka udah nggak boleh karena si suami yang menceraikan si istri karena sudah tidak sesuai tadi, meskipun dia berikan mahar yang banyak, si suami nggak boleh ngambil lagi mahar. Sini mobilnya balikin, rumahnya balikin. Itu nggak boleh kalau itu berupa mahar gitu. Nah, jadi nggak ada batas maksimal.
Itu kesalian. Dalilnya ini ya, bahwa para ulama sepakat mahar itu nggak ada batas maksimalnya. Berapapun silakan, selama memang si suaminya mampu. Lalu bagaimana batas minimal? Kalau kita melihat hadis yang ke-9 asar tadi dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ada berapa tadi batas minimal mahar itu? 10 dirham. Tapi hadis ini sahih atau tidak? Tidak sahih. Nah, tapi memang sebagian ulama ada yang mengatakan ya, aqallu as-shadaq itu ada ya, batas minimal shadaq atau mahar itu ada. Dan tidak boleh lebih sedikit dari itu. Ini pendapat dari para ulama mazhab Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Dalil mereka adalah asar dari Ali bin Abi Thalib ini. Jadi mereka menggunakan hadis Ali sebagai dalil bahwa ada ukuran minimal mahar dan tidak boleh kurang daripada 10 dirham itu. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara Imam Malik mengatakan rub'u dinar. Rub'u dinar itu 1/4 dinar. Itu minimal. Kalau Abu Hanifah ya sama seperti yang Ali katakan, yakni aqalluhu asratu darahim. Nah, tapi ini pendapat ini marjuh ya. Pendapat yang lemah. Karena hadisnya dasarnya lemah. Sementara ulama lain mengatakan tidak ada kadarnya, tidak ada batas minimal juga tidak ada. Anna aqalla shadaq ghairu muqaddarin bimikdarin maklum. Enggak ada. Yang penting mas kawin itu atau mahar itu ada harganya. Gitu. Ya, ada harganya. Minimal itu ada harganya. Maksud bisa dijual. Tepung bisa dijual nggak? Bisa. Gitu. Pokoknya sesuatu yang bisa dijual dan bisa mendatangkan harta itu dibolehkan. Nah, tapi kalau tidak ada harganya, maharnya apa? Kerikil. Misalnya. Ya, kerikil batu biasa maksudnya, kerikil pasir gitu ya. Kerikil pasir. Itu kan nggak ada harganya, makanya kayak begitu nggak boleh, gitu ya. Atau sendal udah putus gitu ya, sendal jepit yang udah putus. Jadiin mahar, itu nggak bisa, karena udah nggak ada harganya. Tapi selama masih ada harganya maka bisa. Seberapapun gitu. Asal ada harganya lah, orang ada yang mau lah kalau beli gitu. Nah itu ya. Selama seperti itu maka itu dibolehkan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur, karena tadi kalau dibatasi minimal 10 dirham itu dasarnya tidak ada gitu. Dasarnya tidak ada. Yang jelas sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah. Jadi ini penjelasan hadis yang ke-6789 ya. Jadi hadis ini secara sanad tadi memang semua dhaif, tapi secara makna sahih dan sesuai nanti dengan hadis yang berikutnya ini. Yaitu hadis dari Uqbah bin Amir. Qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqi aisaruhu. Nah, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, yang paling gampang. Akhrajahu Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Hadis ini semua agak panjang ya. Jadi kata Uqbah bin Amir, suatu kali Nabi berkata kepada seorang laki-laki yang mau menikah. Rasul nanya, "Atardu an ujawwijaka fulana?" Qala na'am. Kamu mau enggak aku nikahkan engkau dengan si fulana? Qala na'am. Ya, saya mau. Lalu Nabi tanya juga kepada si wanitanya, "Atardaina an uzawwijaki fulana?" Apa kamu ridha aku nikahkan engkau dengan si fulan? Qalat na'am. Ya. Mau, kata si wanita itu. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan kedua orang ini, si laki-laki dan wanita ini. Nah, waktu itu si laki-laki ini tidak menyebutkan berapa mahar yang akan diberikan. Dan kala itu juga belum walam yu'tiha syai'an. Belum diberikan. Berarti ngutang ya. Walam yu'tiha syai'an. Tapi si sahabat ini adalah salah satu dari sahabat yang hadir saat perjanjian Hudaibiyah. Ya. Itu. Dan dia ikut juga perang Khaybar.
mendapatkan ghanimah, bagian dari perang Khaybar itu. Dia semua orang punya, tapi waktu dinikahkan oleh Nabi dia belum menyebutkan apa maharnya dan belum memberikan. Nah, ketika beliau mau wafat, si sahabat ini tidak sebutkan namanya siapa. Sesungguhnya Rasulullah SAW, kata beliau mengatakan, qala inna Rasulullah SAW jawazani fulana walam ufrid laha sadaqan walam u'tiha syai'an. Sesungguhnya Nabi menikahkan aku dengan si fulana. Aku tidak menyebutkan memang ya maharnya dan aku belum memberikan sesuatu kepadanya. Tapi wa inni usyidukum, aku bersaksi kepada kalian, inni a'taituha sadaqaha, aku memberikan kepadanya maharnya, yaitu apa? Sahmi, bagianku bi Khaybar, tanah yang ada di Khaybar. Fa akhadat sahman fa ba'athu bi mi'ati alaf, dan si wanita itu pun menjual bagian si suaminya yang mau wafat ini, tanah di Khaybar, dijual dengan berapa? 100.000, enggak tahu ini 100.000 dinar atau dirham ya. Dengan harga yang cukup mahal ya, 100.000 dinar atau dirham. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan khairus sadaqi aisyaruh, sebaik-baik mas kawin itu yang paling gampang, yang paling mudah. Ini hadisun sahih ala sarti shaykhaini wa lam yukhrijahu. Kata Imam Al-Hakim, ini hadis sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim, meskipun mereka berdua tidak mengeluarkan hadis ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini hadis ya menunjukkan apa? Bahwa seutama-utama mas kawin, seberkah atau sebesar-besar keberkahan mas kawin itu adalah makana aisaru wa ashalu ala zauj. Yang paling gampang, paling mudah bagi si suami. Bihaitsu la yajidu masaqatan fi i'dadihi, di mana si suami tidak mendapatkan kesulitan untuk menyediakan maharnya. Inilah seberkah-berkah mahar, sebaik-baik mahar. Itu kesimpulan penting dari hadis ini. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan as-sunnah, yang sesuai sunnah adalah apa? Takhfifus shadaq. Ya, wa alla yazida ala nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi. Yang sesuai sunnah namanya mahar itu yang paling gampang, yang paling ringan. Seandainya pun dia mau ngasih agak lebih, itu tidak lebih daripada maharnya Nabi kepada isi-isi beliau. Maharnya putri-putri Nabi SAW. Yang kemarin kita sudah bahas, isna asyara ukiyah ya, 12 wanasya, 12,5 ukiyah atau sekitar 500 dirham. Itu seandainya mau banyak, itu tidak lebih dari itu. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kenapa sebaik-baik mahar itu yang paling gampang? Karena ya, ada kemaslahatan yang sangat besar dalam mahar yang mudah itu, yang ringan itu. Apa kemaslahatan? Satu, al-amalu bisunnah. Ini mengamalkan sunnah, sesuai sunnah. Jadi kalau ada orang nikah maharnya ringan, ya, itu sesuai sunnah. Dia mengamalkan sunnah. Nah tadi Nabi katakan khairus shadaqi aisaruh, sebaik-baik mas kawin itu yang paling gampang. Kemudian yang kedua, dengan mahar yang ringan itu, orang nikah jadi susah apa jadi gampang? Gampang, nikahnya jadi gampang. Oh maharnya nggak mahal kok. Ya. Yang penting kan tanggung jawab si suami itu. Setelah dia menjadi suaminya, dia tentu harus tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jadi supaya tidak terhalang untuk segera menikah, maharnya nggak usah yang susah-susah. Gitu. Maka ini tentu terletak pada si wanita juga ya. Wanita ketika ditanya oleh calon suami mau mahar apa, maka sampaikan terserah gitu aja. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita punya anak gadis, kasih tahu dari sekarang, nak, nanti suatu saat kalau kamu dilamar oleh seseorang dan si laki-laki itu bertanya kepadamu, kamu mau mahar apa nasihat kita? Bilang saja terserah panjenengan, udah gitu. Nah itu yang terbaik. Nah, supaya segera menikah. Itu nasihat penting ya Bapak Ibu, supaya tadi kita tidak menghalang-halangi anak-anak perempuan kita dinikahi oleh laki-laki pilihannya yang sama-sama mencintainya. Kemudian yang ketiga, dengan ringannya mahar maka akan muncul kasih sayang, cinta
dari si laki-laki tadi. Bahkan mungkin dari keluarga si laki-laki. Wah, calon istrimu api tenan. Nah, kan gitu kata calon mertuanya. Udah ayu apian gitu ya. Kamu tanya berapa mahar yang kamu mau, dia bilang terserah. Wah, ini bagus. Kan jadi seneng tuh calon mertua kan? Langsung aja. Wah, ra usah di suwe-suwene ya, enggak usah dilama-lamain. Enggak usah di suwe-suweke gitu ya. Enggak usah dilama-lamain. Nah, kan gitu. Jadi muncul tuh rasa senang dari calon mertua kan karena kemudahan mahar. Nah, ini sekalian azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir, manfaat kalau mahar itu gampang, seandainya naudzubillah ya, walaupun tentu kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi perceraian dalam pernikahan kita gitu ya. Seandainya ada nanti pas bercerai, kalau maharnya ringan, berat atau tidak bercerainya? Gampang kan? Wong maharnya cuman sedikit. Coba kalau maharnya rumah mewah, mobil mewah, pas cerai mikir dia. Waduh, ini gimana gitu kan. Nah, nanti orang tua dari si perempuan pun mikir juga. Nah, apalagi kalau khulu gitu ya. Kan kalau khulu harus dibalikin tuh. Berat. Nah, itu dia ya, kalau mahar ringan itu banyak sekali kemaslahatannya. Itu Bapak Ibu sekalian penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah taala dalam kitab Minhatul Alam. Baik. Kemudian dua hadis terakhir ya. Berikutnya Bapak Ibu dan hadis sekalian, satu lagi ini hadis satu terakhir ini. Oke, iya. Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Amrata bintal Jauni. Nah, ada seorang wanita namanya Amrah. Walaupun nanti para ulama hadis ada beberapa riwayat. Ada yang katanya namanya bukan Amrah tapi Umaymah bintu Nu'man bin Sarahil. Nah, kalau di sini namanya Amrah bintal Jaun. Ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan Umaymah bintu Nu'man bin Sarahil. Ta'awwadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi. Ta'ni lamma tazawwajaha. Jadi dia itu mohon perlindungan kepada Allah ketika Rasul menikahinya. Dinikahi oleh Nabi tapi dia berlindung kepada Allah. Jadi tidak mau. Jadi wanita ini menolak Rasul SAW. Menolak Rasul SAW. Nah. Faqala, lalu apa kata Nabi? Uzti bima'adzin. Jadi engkau telah memohon perlindungan dengan benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang zat yang Maha melindungi. Nah, gitu. Nabi enggak marah. Ditolak enggak marah. Maka laki-laki kalau ditolak ya biasa aja, wong Nabi aja pernah ditolak. Nabi pernah loh ditolak. Ini kan cerita Nabi ditolak. Jadi laki-laki yang belum nikah nih ya, seandainya ada itu, ini penting. Jangan takut ditolak. Orang sekali berrasul, manusia terbaik saja pernah ditolak. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu bagaimana sikap Nabi? Wa amara Usamah famata'a bisalasi aswabin. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Usamah. Ya. Usamah ini, Bapak Ibu dan sekalian, ya, adalah orang yang menghadirkan wanita ini, menawarkan wanita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nawarin kepada Nabi itu ya Usamah, ya, perantaranya. Ya, ternyata pas Nabi masuk mau ya udah dinikahi, terus mau ketemu dengan dia. Jadi ceritanya ini ada yang mengatakan nanti di beberapa riwayat udah dinikahi oleh Nabi. Nah, tapi akhirnya pas Nabi mendekat, dia berlindung kepada Nabi. Oh, berarti kan dia nggak suka sama Nabi. Ya udah. Nanti dalam hadis yang lain, ya udah, kamu silahkan pulang ke keluargamu. Lalu Usamah dipanggil, tolong ini berikan kepada dia 3 helai kain. Nah, jadi Nabi tetap memberikan kepada si wanita ini. Belum sempat disentuh, tapi Nabi tetap kasih. Bahkan ketika mau disentuh, dia mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala.
Bapak Ibu para ulama lalu mencari tahu apa sebab si orang ini Umaymah atau Amrah bintu Al-Jun ini kok nggak mau sama Nabi SAW. Nabi gagah nggak? Orang gagah, laki-laki. Tapi Allah alam mungkin usianya kala itu berapa? Ya itu yang mungkin perlu ditelusuri ya. Karena kan waktu Nabi menikah dengan Aisyah, usia Aisyah masih muda, usia Nabi waktu itu sudah 50 tahun kan. Nah ini yang Allah alam kami tidak mendapatkan informasi kala itu usia Nabi berapa, lalu si Amrah bintu Al-Jud ini berapa. Lalu apa sih sebabnya? Tapi kami baca ada keterangan. Jadi ceritanya begini. Waktu Nabi mendekat, a'udzubillahi minka, kata si Amrah bintu Al-Jud, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dan ini sahih hadis ya, riwayat Imam Bukhari. Nah, apa sebab? Karena si Amrah ini ditipu oleh siapa? Nah ini disebut di sini fi ba'di riwayat annah khudiat bidzalika. Tertipu. Gimana tertipunya? Waktu itu Aisyah dan Hafsah kerjasama. Ya, sebelum ketemu Nabi, mereka berdua ini mendatangi Amrah atau Umaymah tadi, didatangi dan dihias oleh Aisyah, dihias oleh Hafsah. Ini dua-duanya istri Nabi SAW radhiyallahu anhuma. Disisir rambutnya serapih mungkin, lalu dikasih kukunya itu dikasih pacar, ya, apa namanya, ya kutek ya, manicure barangkali ya, di pedicure, manicure kalau zaman sekarang itu ya, ya diindahkan. Lalu salah satu dari istri Nabi ini bilang, Amrah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul mar'atu idza dakhala 'alaiha an taqul a'udzubillahi minka. Katanya gitu. Amrah, kalau salah satu dari Nabi ini, nah, sesungguhnya Nabi itu senang kalau Nabi menikah dengan seorang wanita, lalu mau mendekati si wanita itu, lalu si wanita tadi dia mengucapkan a'udzubillahi minka, itu Rasul senang gitu. Paham ya? Rasul senang tuh. Nah, si Amrah kan nggak ngerti, dia nggak paham. Akhirnya manut saja ini sama salah satu istri beliau. Aisyah kan cemburuan orangnya kan. Nah itu. Nah ini, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Bapak Ibu. Akhirnya manut. Si Amrah ini radhiyallahu anha bilang, a'udzubillahi minka katanya. Wah, kan beda persepsi. Nabi merasa, wah ini orang nggak suka. Ya udah dicerai itu. Jelas sebabnya? Nah, ya itu riwayat pertama begitu. Ada riwayat kedua yang mengatakan juga dalam riwayat Imam Bukhari, karena si Amrah ini merasa nasab dia lebih tinggi daripada nasabnya Rasul SAW. Secara nasab dia merasa lebih tinggi. Jadi Nabi itu tidak selevel, tidak sekufu dengan dirinya. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ada juga ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, akhirnya orang-orang para sahabat bilang, qalu laha, para sahabat bilang kepada si Amrah ini, at-tadrina man hadza, kamu tahu enggak nih siapa yang melamar kamu ini siapa? Qalat lah, aku enggak tahu. Nah, ternyata dia enggak ngerti kalau itu Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang bilang, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa liyukhtibaki, datang untuk melamarmu. Akhirnya apa? Tapi Nabi kan sudah menceraikan. Qalat, kata dia, kuntu ana asqa min dzalik. Nah, ternyata dia akhirnya menyesal, menderita itu ya. Telah menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau balik lagi kan enggak enak tuh kan. Nah, itu ceritanya. Ini baru tahu ternyata kalau itu adalah Nabi. Nah, kurang piknik. Karena Nabi nggak pencitraan gitu ya. Ada beberapa peristiwa Nabi nggak diketahui, emang nggak dikenal.
Kan di peristiwa lain ada seorang wanita, anaknya meninggal kan? Dia nangis-nangis di samping kuburan anaknya si ibu ini. Nabi nasihati, ittaqillah wasbiri, takwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Wah, kamu kan enggak mengalami pengalamanku seperti ini. Ya, akhirnya Nabi pergi. Akhirnya orang bilang, kamu tahu enggak siapa tadi yang ngomong? Enggak, ya itu Rasulullah. Baru dia sadar. Lalu dikejar Rasul sampai ke rumahnya minta maaf kepada Rasul SAW. Tapi kalau udah nikah ya Rasul, enggak jadi deh aku mau, kan enggak. Nah, Rasul udah terlanjur mencerainya. Nah, itu beberapa sebab yang disebutkan ya dalam beberapa hadis. Tadi disebutkan ini dalam Sahih Bukhari ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulannya hadis ini menunjukkan bahwa boleh laki-laki yang mencerai istrinya meskipun belum disentuh, belum digauli, tetap memberikan maharnya. Itu enggak apa-apa. Dikasih sebagaimana tetap Nabi memberikan kepada si Amrah ini 3 helai kain tadi ya. Itu masyru', tidak ada masalah. Nah, cuma nanti para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau tidak kan gitu. Bedanya di situ nanti. Ada yang mengatakan wujubul mut'ah li kulli mutallaqah, wajib ya bagi laki-laki memberikan tadi maharnya kepada setiap wanita yang diceraikannya. Sama aja apakah sudah digauli atau belum gitu ya. Kalau dia memang yang menceraikan ya belum disampaikan maharnya maka diberikan. Itu wajib hukumnya berdasarkan surah dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu kalau tidak keliru surah Al-Baqarah ayat 241 ya. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, dan bagi wanita-wanita yang dicerai maka dia punya hak, diberikan haknya mas kawin dengan cara yang ma'ruf, yang baik, haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini ada sesuatu yang hak bagi orang-orang yang takwa. Nah, ini dalilnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Nah, hukumnya sunnah. Dari mana mereka mengambil dalil bahwa membayarkan mahar pada si wanita yang sudah diceraikan oleh si laki-laki, apalagi tadi belum digaulinya, itu mustahab ya. Karena dalam ayat yang sama, dalilnya sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 241, kan ada kata haqqan 'alal muttaqin. Ini hanya untuk orang-orang takwa saja gitu. Yang memang wajib memberikan mahar kepada wanita yang ditolak atau dicerainya. Nah, berarti kalau orang biasa ya ini artinya tidak wajib menurut pandangan yang kedua. Jadi orang-orang betul takwa nanti haqqan 'alal muhsinin di riwayat yang lain ya, dalam ayat yang lain haqqan 'alal muhsinin. Di sini haqqan 'alal muttaqin. Nah, orang yang tidak terlalu baik, tidak terlalu takwa, seandainya dia menceraikan istrinya yang belum dia gauli, itu dianjurkan, tidak wajib, jika tidak maka dia tidak berdosa. Ini menurut pandangan yang kedua. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Mana lalu yang kuat? Menurut pendapat saya Abdullah bin Shalih Fauzan, walladzi yazhar wallahu alam, yang kuat di antara itu, tapi Allah lebih tahu kata beliau, annal mut'ah wajibah fi haqqin man talaqat qabla dukhul wa qabla fardis shadaq. Nah, liquwati al-adillah ala zalika. Bahwa memberikan ya mahar kepada wanita yang dicerai itu hukumnya wajib walaupun belum digauli. Nah, walaupun bahkan belum disebut berapa jumlah mahar yang akan diberikan, walaupun itu belum diterangkan, itu wajib. Karena kuatnya dalil di antara tadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 241. Itu kata beliau ya. Nah, kesimpulan terakhir Bapak Ibu, dalam hadis ini menunjukkan betapa akhlak Nabi itu sangat mulia. Nabi ketika a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, Nabi enggak marah, ya kan? Mungkin kalau kita, aku berlindung dari kamu ini. Nah, mungkin kita akan marah. Nabi enggak, ya udah kamu pulang sana. Ini tolong berikan kain kepada dia. Nah, ini menunjukkan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu pemaaf ya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian kesimpulan terakhir dari hadis terakhir bab tentang mahar. Ini ada waktu sekitar 6 menit ya. Silakan diminum
Udah. Nah, dan dinikmati sambil barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Ya. Kemudian kalau mahar itu wujudnya misalnya gelang, kan itu nggak miliknya. Itu nah itu ada oleh terus dijual sama-sama gimana? Ya. Yang satu yang kedua masalah lagi dijual sama calon Amroh tadi. ya, Amroh. itu kan nabi nggak marah. Ya. Ada seorang melamar tapi ditolak terus dia itu punya apa istilahnya punya patani. Kamu kalau nggak mau jadi perampok misalnya. Nyumpah serapahi. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Juandi. Pak Es tadi. Oh, silakan. Tapi ini kan maaf, mahar datang mahar. Apakah ada mahar politik kan? Mahar apa? Mahar politik. Jadi tak iki ya. Iya. Boleh nggak? udah dikasih lagi ya, diminta lagi ya. Iya, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Is. Ya ini dulu ya. Atau masih ada? Monggo, Pak. Iya, Pak. Sejarahnya katanya miskin ya, tapi ketika saya mendengar ketika memberi mahar terhadap Siti Wakifnya itu sekitar 100 ekor unta. Itu kan berarti kaya. Gimana? Ya. Itu saja, Pak Rianto. Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Mahar tadi. Mahar itu betul hak mutlak seorang istri. Karena itu pemberian suami ya. Tapi ketika terjadi krisis ekonomi keluarga, semua udah nggak ada jalan. Tapi kebutuhan mendesak. Nah, ada solusi mahar. Dulu mungkin dikasih mahar 20 gram gelang gitu ya, emas misalnya. Dan itu lumayan bisa katakan menyelesaikan masalah ekonomi ya. Itu boleh atau tidak? Boleh, tapi atas keridhaan si istri. Kalau isinya ridho, nggak ada masalah. Nah itu. Tapi kalau istrinya tidak ridho, nah itu yang nggak boleh. Berarti kan kalau ridho udah, istri udah halal. Ya itu. Jadi boleh. Itu kembali kepada, ada itu ayatnya dalam Al-Quran ya. Jadi kalau istri ridho, maka itu tidak ada masalah. Ya itu Pak Juan. Jadi tergantung pada keridhaan si istri. Yang kedua, ditolak malah menyumpah serapahi. Ini haram. Tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Kalau dia seorang muslim ditolak harusnya seperti Nabi. Yang nggih boten nopo-nopo. Mungkin ada laki-laki lain yang lebih baik buat panjenengan dan ada wanita lain yang lebih baik bagi saya, lebih baik daripada dirimu. Kan udah selesai. Terus disangoni nih. Ya udah kamu silakan dulu. Cinta ditolak, syukur bertindak. Itu siarnya orang jahil itu ya. Siarnya bukan orang mukmin ya. Kalau siarnya orang mukmin ya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kan menunjukkan kalau dia memang gak cocok buat kita kan. Ngapain diperjuangkan? Kan gitu. Aneh kalau ada laki-laki nggak cocok diperjuangin. Itu ada Pak. Ada itu. Teman kami ya, dia berjuang mati-matian supaya dapat jadi menikah. Baru berapa bulan cerai juga akhirnya. Nggak kuat juga kan. Lalu ngapain dibela-belain? Waktu itu sampai beliau datang ke rumah ya, konsultasi. Saya bilang antum itu keliru dari awal. Seharusnya saat dia menunjukkan nggak suka sama antum, nggak usah dikejar. Emang nggak ada wanita lain apa kan? Kenapa diterusin kan? Jadi ya udah keluarganya jauh-jauh datang ke sini kan. Nah ini itu jadi kalau sudah tidak mau ya sudah gitu. Tidak usah diperjuangkan. Itu laki-laki sejati itu begitu itu. Apa itu? Alasannya itu kalau tidak diperjuangkan tidak cinta berarti kan. Maka perempuan jangan macam-macam juga tuh ya. Kadang-kadang ada memang sebagian wanita aku mau nyoba dia sejauh mana dia cintanya kepadaku gitu ya. Nah itu ya kalau dia dapat laki-laki yang pejuang. Tapi kan tidak semua laki-laki begitu. Apalagi
kalau dia paham hadis ini laki-laki ini, ngapain diperjuangkan kan? Udah selesai dia menolak. Jadi, maka tadi kalau ada wanita dilamar oleh wanita laki-laki yang baik, nggak usah sok-sokan begitu. Mikir dulu lah gitu, nggak usah langsung. Nah, khawatir nanti mazhab si laki-laki tersebut mazhab yang seperti mazhabnya Rasul SAW. Kalau ditolak ya sudah, ngapain diperjuangkan kan gitu. Memang ada mazhab laki-laki ditolak dikejar terus kan ada. Nah, tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Yaitu maka hati-hati sama anak-anak wanita kita juga dinasihati. Nah, kalau emang ada laki-laki baik, soleh dia menyatakan ya bahwa dia ingin menikahimu, terima. Nggak usah sok-sokan, tak mikir-mikir dulu. Nanti jawabannya sebulan kemudian. Nah, dia udah cari yang lain nanti. Nah, itu bahaya. Yaitu, jadi itu Pak Juandi, itu ya. Jadi apa? Jangan begitu. Kalau ditolak ya sudah. Nah, kita doakan saja. Terus di politik ya ada mahar. Bahkan bukan hanya politik, dukun pun ada mahar ya. Nah, dukun itu orang pintar itu kalau kita datang kan maharnya, nah ada maharnya kan gitu. Nah dulu mungkin Bapak Ibu pernah lihat kan dukun yang dikalahkan oleh pesulap merah itu ya. Kan ada mahar itu ya yang harus dibayarkan oleh pasien. Nah itu istilah mahar yang bukan pada tempatnya sebenarnya, tapi ya artinya ya mengadopsi dari bahasa pernikahan. Walaupun kalau kembali pada ya itu adopsi, tapi makna mahar bukan itu ya. Tapi kan mereka mengambil inti dari makna mahar. Mahar itu apa? Sesuatu yang harus, kan gitu. Sesuatu yang harus dibayarkan. Kalau kamu mau berobat kepadaku, kata si dukun itu, ya kamu harus bayar. Nah, istilahnya mahar. Kan kalau ngomong kamu harus bayar sekian kan gak enak. Tapi kalau dibilang maharnya sekian, ya kan? Begitu juga dalam dunia politik. Nah, kalau kamu mau jadi presiden, wakil presiden atau mau jadi bupati, wali kota ya ada maharnya. Kata partai katakanlah begitu ya. Maharnya sekian. Kan lebih elegan bahasanya daripada kamu harus bayar sekian. Kan beda rasanya. Jadi itu barangkali Pak Is. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Pak Rianto, Nabi dalam surah Ad-Duha jelas. Nabi itu wa wajadaka ailan fa agna. Kan Allah bilang, dan kami mendapatkan engkau dalam keadaan miskin. Lalu kami kayakan engkau, kami cukupkan engkau. Nah, itu. Nah, ada riwayat Rasul melamar Khadijah tinggi. Itu dari mana? Dari Khadijah sendiri. Bukan dari Nabi SAW. Gitu. Ada memang beberapa dari Nabi yang kemarin kita udah bahas. Dulu juga pernah kita udah bahas ya. Kayaknya yang waktu kita membahas 12 uqiyah wa nasya itu. Walaupun ada perbedaan riwayat tentang mahar Nabi kepada Khadijah. Ada yang memang mengatakan 100 unta. Ada yang mengatakan 12,5 uqiyah juga. Ada dalam kitab apa? Sirah Nabi ya. At-Taghridat ya. Fi Sirah An-Nabawiyah itu sebenarnya ringkasan ya. Kitab ringkasan dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati An-Nabi Al-Ma'mun ya. Nah, dalam kitab itu dikatakan 12,5 uqiyah. Tapi di kitab lain dikatakan 100 unta. Ada perbedaan riwayat. Seandainya 100 unta itu hartanya bukan dari Nabi, tapi dari Khadijah sendiri. Gitu. Nah, dan memang Nabi dikayakan oleh Allah Ta'ala sejak beliau menikah dengan Khadijah. Karena beliau seorang bangsawan, pengusaha sukses. Itu Pak Rianto. Nah, jadi mulai dari situ Rasul secara ekonomi membaik, bahkan mengasuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diambil dari bapaknya untuk diasuh oleh Nabi. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas dalam surah Ad-Duha Nabi memang dikatakan oleh Allah Aila itu fakira, miskin. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Nah, di luar itu ada teh, nanti yang mau minum teh panas. Ya, betul Pak Isya. Silakan, itu ada di luar. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.